Halo Teknolovers! Bagi masyarakat Tanah Abang Jakarta, tentu sudah tak asing lagi dengan preman penguasa Tanah Abang bernama Hercules. Beberapa kali Hercules keluar masuk bui karena kesehariannya penuh dengan perkelahian maupun tawuran. Namun, kabarnya preman ini sudah insyaf telah kembali ke jalan yang benar. Hal itu disambut baik oleh masyarakat setempat. Lantas, bagaimana kehidupannya kini? Yuk deh langsung simak ulasan aku sepak terjang kehidupan dan kekayaan Hercules. Tapi sebelum lanjut, pastikan kamu telah klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi untuk update informasi menarik dari teknologi populer. Sebagai pusat perdagangan tekstil terbesar di Asia Tenggara, tak heran jika tempat ini jadi incaran para jagoan. Sejak pemerintah kewalahan dalam mengurus pasar yang mulai tak terkendali, saat itulah preman dari berbagai wilayah masuk dengan maksud membantu menertibkan Tanah Abang. Kelompok preman jelas memperoleh banyak uang atas jasanya, seperti parkir dan kebersihan dari para pedagang. Nah, salah satu preman paling populer di Tanah Abang ialah Hercules. Pria yang memiliki nama asli Hercules Rosario Marshall ini seringkali berurusan dengan pihak berwajib karena pemerasan hingga penyerangan terhadap petugas. Hercules dan kelompoknya sudah malang melintang di kawasan Tanah Abang sejak 1980-an. Namun pria berambut ikal ini selalu lolos dari maut. Ia pun dikenal dengan julukan manusia setengah dewa. Publik boleh saja mengenal Hercules sebagai preman dan penguasa Jakarta, tapi ternyata banyak yang tidak tahu kalau Hercules memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi. Ia adalah sosok penerima penghargaan Bintang Seroja dari pemerintah saat bergerilya di Timor Timur. Sebelum hidup di Jakarta, Hercules tinggal di Timor Timur. Di sana ia bekerja sebagai tenaga bantuan untuk operasi militer TNI. Suatu hari saat mengirimkan logistik untuk tentara di Timor Timur, helikopter yang dinaiki Hercules mengalami kecelakaan. Tangan kanannya terluka parah hingga ia harus dilarikan ke Jakarta dan menjalani perawatan di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto, Jakarta Pusat. Tangannya yang terluka harus diamputasi. Tak tahan dengan perawatan di rumah sakit, Hercules akhirnya kabur dan hidup menjadi gelandangan di Tanah Abang. Kehidupan premannya pun dimulai. Meski bertubuh kecil, tapi soal nyali amatlah besar. Dalam tawuran antar kelompok, Hercules jadi pemimpinnya. Satu ketika pada suatu perkelahian, sebuah peluru menembus matanya hingga ke bagian belakang kepala. Namun, hal itu tak juga membuat nyawanya melayang. Bersama teman-temannya dari Timor Timur, Hercules membangun daerah kekuasaannya di Tanah Abang. Kelompok yang tadinya berjumlah sedikit, perlahan bertambah layaknya pasukan tempur. Ia pernah membawahi hampir 17.000 anggota yang tersebar di seluruh wilayah Jakarta. Sebelum hijrah ke Jakarta, Rosario bergabung dalam operasi Tentara Indonesia untuk memperjuangkan wilayah Timor Timur, yang kini berubah nama menjadi Timor Leste. Ia menjadi tenaga bantuan operasi atau TBO dan mengemban tugas sebagai juru angkut logistik. Sebelum diadopsi oleh militer Indonesia sebagai TBO, Hercules hanyalah seorang yatim piatu yang kehilangan kedua orang tuanya dalam pengoboman wilayah Ainaro di tahun 1978. Melansir Kompas.com, Hercules merasa berutang nyawa kepada Prabowo Subianto yang kala itu menjabat sebagai Kapten Komando Pasukan Khusus Kopassus di Timor Timur. Hercules bahkan pernah berujar bahwa Prabowo adalah satu-satunya orang yang bisa menyerangnya tanpa ia harus mengangkat tangan untuk membalasnya. Diketahui preman yang akrab disapa Bung Hercules ini sudah meninggalkan dunia masa lalunya yang penuh dengan pertikaian. Ia bersama sang istri kini rajin melakukan puasa sunnah Senin Kamis, sedekah setiap Jumat, dan mengundang anak yatim ke rumahnya. Berbagai media online ramai memberitakan soal insyafnya preman ini. Adapun alasan Hercules bertobat karena ia menyadari bahwa hidup di dunia ini hanya sementara. Dia tidak tahu hidup mau sampai kapan. Hercules kini telah berubah menjadi lebih baik dan makin disegani oleh banyak orang. Ia sampai diangkat menjadi adik oleh seorang ulama bernama Habib Lutfi. Selain itu, Hercules juga mendapatkan keistimewaan yang jarang didapatkan tokoh nasional lain ketika mengunjungi kediaman Habib Lutfi, yakni masuk ke kamar pribadi Habib Lutfi. Pria yang pernah divonis 8 bulan penjara dalam kasus penyerobotan lahan ini mencoba untuk menata hidupnya setelah keluar dari penjara.
Di antara bisnis yang ia jalani, ada bisnis perikanan di Muara Baru, Jakarta Utara. Selain itu, dia membangun sekolah dan aktif dalam kegiatan sosial, serta mendirikan organisasi masyarakat dengan nama Gerakan Rakyat Indonesia Baru. Hercules diduga memiliki aset berlimpah berupa rumah mewah dan uang berjumlah miliaran rupiah di perumahan Kebon Jeruk Indah, Jakarta Barat. Selain memiliki istana di Jakarta, ia juga punya rumah megah di Desa Langut, Kecamatan Loh Bener, Indramayu, kampung istrinya Nia Dania. Lahan seluas 3.000 meter persegi, ia membangun rumah seluas 500 meter persegi. Di Indramayu, Hercules juga memiliki sekitar 30 hektar sawah, tambak, dan usaha perikanan yang tersebar di sejumlah tempat. Pada tahun 2000-an, ia mendirikan perusahaan jasa keamanan PT Titu Harmoni. Hercules menjabat sebagai komisaris utama. Perusahaan ini memiliki 200 karyawan yang sebagian besar adalah anak buahnya di Tanah Abang. Hercules juga menjadi makelar tanah. Sejumlah properti besar ibu kota juga bekerja sama dengan Hercules dalam memburu tanah di ibu kota. Dari usaha ini, dalam sebulan, diperkirakan Hercules bisa mengantongi laba bersih hingga 3 miliar rupiah. Kisah preman insyaf ini menjadi bukti bahwa orang baik memiliki masa lalu, sementara orang yang belum baik tetap memiliki masa depan. Itulah yang dirasakan seorang Hercules dalam menempuh hidupnya. Ya, yang namanya hidayah selalu saja datang kepada setiap manusia yang dikehendakinya. Semoga kita semua jadi insan yang baik ya Teknolovers. Yuk jangan lupa klik like, share, dan tinggalkan komenmu di bawah. Sampai jumpa, terima kasih sudah menonton. Bye-bye.